politik di tanah air bekerja sama dengan Lingkaran Survei Indonesia menggelar polling cepat terkait dengan koalisi antar parpol jelang pemilihan presiden. Ada sejumlah pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama, apakah koalisi partai dilakukan untuk bagi-bagi kekuasaan saja atau kepentingan rakyat? Hasil survei menunjukkan 66,75% menyatakan ini hanya bagi-bagi kekuasaan saja. Hanya 27,45% yang menjawab untuk kepentingan rakyat dan 9,8% menjawab tidak tahu. Pertanyaan kedua yang kami ajukan, apakah responden kecewa terhadap tindakan parpol pilihan Anda? Sebanyak 66,67% menjawab kecewa, 25% tidak kecewa, dan 8,33% menjawab tidak tahu. Pertanyaan terakhir yang kami ajukan, apakah koalisi parpol berdasarkan kesamaan program atau hanya untuk bagi-bagi jatah kekuasaan? Ini dia. Yang program kerja hanya 29,03%, 54,84% menyatakan ini hanyalah bagi-bagi jatah kekuasaan, dan 16,13% menjawab tidak tahu. Itu di hasil survei mengenai koalisi parpol. Jadi kita lanjutkan lagi perbincangan yang tadi. Prof. Cipta, kalau tadi Anda sudah mendengar, ini sinyal-sinyalnya sudah jelas dari Pak SBY. Dan tadi Mas Arifin mengatakan ini tergantung Pak SBY. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Prof? Enggak, yang jelas Mas Arya salah, bukan tergantung Pak SBY, dan hal ini 100% tergantung Bu Mega. Jadi dalam buku saya yang ke-10, judulnya Dari Soekarno Sampai SBY, saya kupas panjang lebar itu. Ada apa antara Bu Mega dengan Pak SBY, detail sekali ya. Jadi Pak SBY sudah buka pintu, kalau menurut saya kecil kemungkinan akan direspons positif oleh Bu Mega. Kenapa? Ya. Jadi Ibu Mega ini merasa sakit hati dengan Pak SBY. Jadi menjelang Pilpres 2004, Ibu Mega menanyakan satu persatu menteri-menterinya yang menjabat ketua umum partai. Dimulai dari Pak Hamzahas, ketua umum P3 waktu itu. Pertanyaan sama semua. Pak Hamzah, ini kira-kira saja menurut bahasa Betawi gitu ya. Anda nanti bagaimana? Pilpres atau enggak? Ikut capres atau enggak ya? Pak Hamzahas mengatakan, saya sebetulnya enggak mau Bu, tapi kader saya mendesak saya. Ya, saya ikut, apa boleh buat. Yusril dipanggil, ditanya pertanyaan yang sama, bagaimana? Jawabannya mirip-mirip, sama juga begitu ya. Ya saya terpaksa Bu, sebagai ketua umum gitu ya, karena diminta didaulat oleh pendukung saya, ikut gitu loh. Nah, jadi sampai SBY ditanya, Pak SBY mengatakan, saya tidak pernah terpikir Bu untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Saya masih konsentrasi dengan tugas saya sebagai Menko Polkam. Nah, Ibu Mega kurang percaya dengan jawaban itu, ditanya lagi, kemudian diutus Endriartono Sutarto waktu itu ya, coba bagaimana gitu ya, diutus Jenderal Hendro Priyono, Kepala BIN waktu itu, menanyakan kepada Pak SBY, jawabannya sama semua, bahwa Pak SBY mengatakan saya tidak pernah terpikir, saya masih konsentrasi, oke? Tetapi pas 2 hari setelah kampanye Pilpres dimulai, Pak SBY terbang ke Banyuwangi, lompat ke panggung, langsung kampanye. Di situ Ibu belalak mata, lah berarti ini sejak awal Pak SBY ini sudah kepengen nyapres, persiapan gitu loh. Nah itu dikatakan bahwa tidak gentleman apa gitu lah, dianggap ya sakit hati gitu loh. Tapi saya secara pribadi, saya berpendapat Ibu Mega, kalau memang Ibu Mega ini negarawan, dia tidak boleh dendam. Negarawan itu tidak boleh dendam. Tetap mesti sesama kepala negara sama presiden harus buka pintu, harus dialog. Bahwa nanti setelah dialog tidak bisa koalisi, itu sah-sah saja. Tetapi tidak boleh tutup pintu. Ingat waktu tanggal 20 Oktober 2004 pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden di MPR, Ibu Mega tidak hadir. Itu sudah termasuk keluarga dekat, termasuk guru Soekarno Putra, termasuk menantunya Bung Hatta. Semua minta Ibu Mega dengan jiwa besar datang ke MPR untuk menyaksikan upacara pengambilan sumpah. Ibu Mega bilang tidak. Dia lebih suka mengunci diri di rumah, dia lebih suka ke taman waktu itu. Dia bersihkan taman-taman itu. TV pun dia nggak lihat. Nah, pas malam hari itu, 20 Oktober malam, Ibu Mega kumpulkan kader-kadernya, kumpulkan pendukungnya di sana, ya semacam kayak inilah, ya ramah-tamah macam-macam. Di situ keluarlah kata-kata Ibu Mega. Kita tidak kalah dalam pemilihan presiden ini. Kita hanya kekurangan suara. Lalu dibakar di sana. Sama Ibu dikatakan bahwa apakah saudara-saudara siap untuk mengambil kembali kursi presiden itu? Ditantang begitu loh. Nah itu sama juga genderang perang begitu loh.
Ya. Nah, itulah selama 24 sampai hari ini, gitu ya. Apa yang terjadi hubungan pribadi. Tadi Anda mengatakan bahwa ini lebih pada hubungan pribadi, bukan lebih partai. Hubungan partai PDIP dengan Demokrat selama ini, seperti yang dikatakan oleh Bang Ruhut, saya tahu persis hubungannya baik. Di DPR itu baik. Sebetulnya, Bang, dari segi ideologi, Demokrat dengan PDIP sangat dekat dari segi ideologi. Baik, Pak Arya Bima ada yang mau disampaikan ke Prof. Cinta? Ya, tadi yang ditanyakan adalah komunikasi politik antara kedua partai dan antara yang satu kemarin lebih domain sebagai ketua Dewan Pembina dan yang satu sebagai ketua umum. Kemudian kan ditanyakan, kalau secara pribadi ada kendala apa? Kalau ranah pribadi, saya katakan itu bukan domain untuk dibicarakan. Yang tahu adalah Pak SBY mengetahui persis, dan mungkin Bu Mega juga mengetahui persis. Ini yang saya garis bawahi. Jadi mengenai hal yang disampaikan Prof. Zeta itu lebih pada ranah kepada Ibu Mega dan kepada Pak SBY. Ada hal-hal yang ada kendala psikologis yang itu domain kepada kedua beliau. Kalau dikatakan bahwa komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, walaupun kita ada di luar pemerintah selama 10 tahun, bukan berarti itu tidak ada komunikasi politik. Ini yang saya garis bawahi. Kalau hal yang menyangkut masalah pribadi Ibu Mega ada dendam, siapa bilang Ibu Mega pendendam? Setahu saya di Republik ini menghujat Soeharto habis-habisan. Kita tahu bagaimana sikap Soeharto terhadap Presiden Soekarno. Bu Mega bilang jangan hujat Presiden Soeharto. Pada saat Pak Harto sakit, bagaimana perlakuan Pak Harto terhadap Bung Karno? Apa yang dilakukan oleh Bu Mega? Bagaimana memfasilitasi Pak Harto selaku Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden waktu itu, adalah memerintahkan pada jajaran Departemen Kesehatan untuk melakukan bagaimana tindakan kesehatan Pak Manto dari super VVIP. Jadi saya tidak melihat hal-hal yang menyangkut. Mohon maaf dengan Golkar pada saat itu, bagaimana Golkar selama Orde Baru terhadap PDI, Bu Mega waktu itu. Pada saat semua ingin membubarkan Golkar, Ibu Mega justru yang berprinsip bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini memerlukan partai nasional yang cukup kuat. Dengan Golkar jangan kita terlibat dalam. Jadi saya sedikit mengkritisi hal-hal yang menyangkut dendam. Tidak ada sama sekali kalau dari apa-apa yang pernah disampaikan kepada Bu Mega, termasuk mendidik kader-kader yang selama ini kita harus berpikir lebih kenegarawanan. Mas Arya, bagaimana komentar Prof tentang larangan menghujat Soeharto dalam situasi euforia saat 98 Bu Mega mengatakan jangan hujat Soeharto. Ini kan menunjukkan bagaimana kenegaraan Bu Mega. Oke, Mas Arya, Ya. Mas Bima, terakhir, sempat nggak komunikasi atau mungkin Anda tahu nggak apa respon Ibu Mega terhadap pernyataan-pernyataan Pak SBY termasuk yang terakhir di YouTube? Ya, ini kan harus jelas. Tadi dikatakan bahwa komunikasi yang akan dibangun memang hal yang menyangkut bagaimana siapa memimpin ke depan. Sementara dari Partai Demokrat sampai sekarang juga belum jelas apa yang ingin dikomunikasikan. Yang kedua, tolong dipahami Prof, bahwa kita ini pada posisi sampai saat ini PDI Perjuangan adalah partai yang berdiri di luar pemerintah. Dalam bahasa pemerintah SBY adalah oposisi. Dalam bahasa kita memang tidak menyebut sebagai oposisi. Nah, ini kan harus ada kejelasan pada posisi. Jangan tiba-tiba begitu kita mau bicara soal kekuasaan, menafikan atau menghilangkan semua hal yang sudah dikerjakan PDI saat ini. Ini saya kira menjadi hal yang harus hati-hati supaya tidak mudah untuk hal yang menyangkut masalah komunikasi ini terlalu disederhanakan. Hanya bicara kini dan di sini tanpa melihat proses komunikasi positioning antara PDI Perjuangan dengan pemerintahan SBY saat ini. Tapi pada prinsipnya bahwa komunikasi ajakan Presiden SBY untuk membicarakan persoalan bangsa ini besar, saya kira patut direspon dalam kaitan komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat yang tidak harus itu antara ketua umum dengan ketua umum yang selama ini baik Mas Arya, ya. ada mungkin kurang optimal. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, satu kesempatan terakhir untuk Prof dan Bang Ruhut. Mungkin Bang Ruhut dulu. Jadi apa yang dikatakan Arya Bima, apa yang dikatakan Profesor Cipta Lesmana, dua-dua benar. Kenapa saya katakan begitu? Tadi seperti yang dikatakan Prof Arya Bima, Bima Arya. Saya ingat sekali PDI Perjuangan ini melalui perwakilannya di Komisi 3 Trimedia Panjaitan
mendukung saya menjadi ketua Komisi 3 loh. Ya. Jadi komunikasi kami sama PD Perjuangan itu baik sekali. Bahkan kawan kami koalisi yang nggak mendukung. Ya, Yani dari P3, ya, udah itu Bambang CS dari Golkar, PKS, itu yang nggak dukung. Ya, dan Gerindra. Tapi kalau PDIP, ini sudah komitmen kita, ini hak Demokrat. Pak SBY maunya ruwet, ya udah ruwet. Begitu. Tapi apa yang dikatakan Pak Cika juga, maaf Pak Bima, ada juga benarnya. Jadi begini, enggak, ini bukan karena kita mau pemilu Pilpres, Pak. Kan dari dulu ini sahabat saya, dia senyum terus. Kan Bang Taufik Kemas itu udah berapa kali mau menemukan. Dan Pak SBY itu welcome kok. Ya, welcome. Tapi kita mengerti juga. Tapi tadi yang dikatakan Bapak, Pak Profesor, Pak SBY itu tidak pernah ada niat mau mengkhianati Ibu Mega. Tapi politik beliau memang mengalir situasi kondisi pada waktu itu. Tapi sebenarnya itu yang saya katakan, ya semuanya saya mohon, apabila memang kita ada persoalan, kita anggaplah besar, kita kecilkan, kecil kita hilangkan. Mari semangat kebersamaan kita songsong Indonesia ke depan yang lebih baik. Oke, ini sinyalnya pokoknya sudah jelas nih, pengen banget ini bertemu dengan PDIP. Mas Kadia ini kan politisi, ya. Dia sadar dia bicara di depan puluhan juta rakyat Indonesia. Tentu dia nggak bisa bicara seperti Cipta Lesmana kan belak-belakan gitu kan. Ya, begini Mas, kalau saya ketemu Bang Ruhut, ya. Saya ketemu muka saya, dari segi komunikasi jelas sekali. Saya nggak suka dengan kau, gitu. Ya. Tapi kalau senyum-senyum dulu kan, kita senyum-senyum terus gitu kan. Nah, jadi tetap ada apa-apanya. Dan saya kan dapat informasi dari inside people ini kan, orang-orang yang dekat gitu. Tidaklah, itu 1000% benar bahwa sampai detik ini tetap ibu itu ada apa-apanya dengan Pak. Jadi nggak mungkin Demokrat koalisi dengan PDIP. Nah. Bang Ruhut betul. Dalam politik segala kemungkinan bisa. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tetap kemungkinan kerjasama atau koalisi apapun namanya tetap bisa. Dan saya yakin sekali Pak SBY sudah utus orang-orangnya. Mungkin salah satunya Ruhut Sitompul untuk pendekatan dengan tokoh-tokoh PDIP gitu kan. Bisa nanti kalau misalnya ini tinggal lapor ke dua bos ini. Kemungkinan itu tetap terbuka. Baik. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Cika. Terima kasih Pak Ruhut. Terima kasih. Selamat malam. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetap bersama kami.